Oke, kembali lagi ya ke data antropometri populasi Indonesia. Jadi di Indonesia ini belum ada data antropometri standar untuk penduduk Indonesia. Nah, Ikatan Hidrometeorologi Indonesia mulai mengumpulkan basis data melalui penelitian di berbagai universitas. Nah, teman-teman bisa lihat, nanti bisa cek di antropometri-indonesia.org ya. Sini ada. Nanti kita jelaskan lebih detail terkait eh, antropometri Indonesia ini. Kita lanjutkan dulu. Next. Mana ya? Nah. Nah, pemanfaatan data antropometri dalam mendesain produk, tools, atau stasiun kerja ya. Jadi pertama kita perlu menentukan dimensi tubuh kita ya, dimensi tubuh mana yang signifikan ya untuk mendesain tersebut ya. Dimensi tubuh yang harus diperhatikan untuk mendesain suatu produk atau tools atau stasiun kerja. Setelah itu kita mendefinisikan siapa populasi penggunanya. Nah, siapa yang akan menggunakan itu? Anak-anak kah? Remaja, anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, atau orang dewasa, atau lansia. Nah, itu kita harus tentukan. Nah, ya, jadi kita sudah tentukan kita memasang produk nih. Contohnya apa? Hmm, ya, yang umumnya itu kursi. Ya, nah, kita tentukan dimensi tubuh apa saja yang signifikan terpengaruh pada desain produk kita. Setelah itu kita tentukan, kita definisikan siapa pengguna kursi yang akan kita rancang. Oke, nah, kemudian kita tentukan eh, prinsip desainnya ya, ada ekstrim, individual, ada adjust, rank atau average ya. Jadi ada yang ekstrim, ada yang dapat adjust gitu ya, eh, dengan rank tertentu atau rata-ratanya yang kita pilih. Nah, kemudian kita tentukan persentilnya berapa, persentil 5 ke persentil 50 atau persentil 95. Nah, kalau teman-teman lihat di atas ini ya, kita tuh, nah, nah di sini coba udah mulai kelihatan belum? Ini ya. Jadi tadi tahap satu ini, dua, tiga, di tahap empat kita tentukan persentilnya. Persentilnya itu kalau rata-rata ya persentil 50 kita ambil nilai rata-ratanya aja cukup. Tapi kalau persentilnya persentil 10 gitu ya, maka kita perlu kurangin dengan angka 1,28 apa nih standar deviasinya ya, standar bakunya, standar deviasi baku. Nah, kita perlu kalikan nanti dengan hasilnya ini berapa, dikalikan 1,28 baru ekstra dikurangi hasil tersebut. Nah, itu tentukan persentilnya berapa. Nah, kemudian kita perlu koreksi nih data hasil hasil desain kita tadi ya. Nah, kita coba kan ke mereka apakah sudah sesuai belum, sudah benar atau belum, atau ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah, itu perlu kita lakukan. Oke, itu ya cara memanfaatkan data antropometri untuk mendesain suatu produk, tools atau stasiun kerja. Next, next. Nggak mau, harus close dulu. Next. Nah, ini tadi prinsip penggunaan data antropometri ya. Jadi ada desain untuk individu ekstrim. Ya. Contohnya kalau teman-teman lihat gambar ini ada itu kita kasih merah lagi. Nah, ya. Jadi setiap desain produk atau fasilitas kerja dibuat untuk memenuhi dua tujuan utama. Yang pertama, sesuai dengan ukuran ekstrim, terbesar atau terkecil. Ekstrimnya itu terbesar atau terkecil. Nah, namun masih dapat digunakan dengan nyaman oleh sebagian besar populasi. Nah, untuk dimensi minimum gunakan persentil atas. Jadi persentil atas yang kita gunakan. Seperti tinggi pintu darurat, jalur lintasan. Nah, ini tinggi pintunya ini. Kita harus pakai persentil atas yang ekstrim.
supaya orang yang tingginya 2 meter tetap bisa lewat. Jadi kan rumus dalam menentukan eh, persentil tadi kan ada rata-rata dikali koefisiennya gitu kan, dikali dengan standar deviasi ya atau standar baku. Nah, itu nanti digunakan untuk menentukan berapa sih tinggi ini sebetulnya gitu kan. Kemudian untuk dimensi maksimum. Nah, ini tadi dimensi minimum. Ada dimensi maksimum. Persentil bawah yang kita pakai ada persentil 1, 5, atau 10. Seperti jangkauan maksimum panel kontrol yang dioperasikan oleh seorang operator. Jadi jangkauan maksimum, nah ini yang maksimum ini kita harus pakai persentil yang kecil ya, persentil 1, persentil 5 gitu ya. Dimensi maksimum. Jadi orang yang jangkauannya pendek pun tetap bisa menjangkau. Kalau orang jangkauannya panjang, menggapai yang pendek kan nggak jadi masalah. Kayak gitu ya. Jadi eh, jangkauan dia itu pendek pun, kalau orang yang jangkauannya pendek, tetap tetap dia nyaman menggunakan kalau di sini panel kontrol tadi. Tapi walaupun orang itu jangkauannya jauh, tapi yang dia raih hanya yang pendek, itu kan juga nggak jadi masalah. Itu contohnya ya. Jadi kalau lebih umum ya dari pilihan persentil dimensi minimum dan dimensi maksimum ini ya dari sini dan ini, nah itu biasanya kita pakai persentil 5 atau persentil 95. Persentil 5 untuk menggambarkan dimensi maksimum, persentil 95 untuk menggambarkan dimensi minimum. Next. Kita pakai. Ah, oke. Nah, ada desain untuk rentang yang dapat disesuaikan. Ya, desain dapat diubah atau ya dapat diubah ukurannya sehingga cukup fleksibel untuk digunakan siapa saja dengan ukuran dimensi tubuh yang berbeda. Nah, contoh sederhana, kursi mobil dapat disesuaikan rentannya 5 sampai persen 95. Itu bisa maju mundur ya. Kalau teman-teman eh, tahu biasa lah di mobil gitu kan. Nah, bangkunya itu kan bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Nah, itu masuk ke desain untuk rentan yang dapat disesuaikan. Nah, lanjut. Nah, ini yang umum ya, yang rata-rata. Mm-mm. Desain untuk ukuran rata-rata. Nah, desain untuk ukuran rata-rata persentilnya 50. Nah, persentil 50 itu setara apa? Nah, itu ya setara rata-rata tadi. X bar tadi. Gitu ya. Pada kenyataannya, sangat sedikit orang yang memiliki ukuran tubuh rata-rata. Ya, nyatanya nih ya, sedikit ya. Oh, rata-rata sekian. Tinggi rata-rata 50. Nah, itu kan sangat sedikit ya. Pasti ada variansinya. Nah, dalam hal ini desain peralatan dibuat untuk orang dengan ukuran tubuh rata-rata. Sementara orang dengan ukuran ekstrim, mereka disediakan desain khusus. Nah, perlu nih desain khusus. Jadi kalau kita nggak bisa membuat desain itu dapat apa ya, dapat disesuaikan, nah itu adjust ya. Nah, tapi kita kalau nggak bisa buat itu ya berarti kita harus melakukan membuat desain khusus untuk mereka. Nah, kita buat desain khususnya untuk mereka. Ya, bagaimana cara? Cepat. Nah, sekarang ada survei antropometri. Oke, survei antropometri. Biasanya itu ya umumnya itu mahal, nah, instruktif, perlu sampel representatif. Kenapa mahal ya? Kadang-kadang kita mengukur orang, orangnya perlu. Kita butuh ukur tuh perlu waktu. Hmm, Ukur tuh kalau satu orang butuh waktu ya cukup banyak, cukup banyak. Apalagi kalau dimensinya semakin banyak yang kita ukur. Kemudian orang yang kita ukur tuh kadang-kadang ya juga perlu kita menggunakan jasa dia gitu ya. Perlu. Tapi kalau ini bisa diantisipasi, ya, lebih baik. Kemudian kalau kita pakai teknologi ya itu lebih mahal juga kategorinya nanti ya dalam kita menentukan dimensi tubuh manusia. Metodenya ada yang manual, kemudian pemindai otomatis. Nah, pemindai otomatis ini. Masalah utama, nah, usia data. Jadi usia datanya itu sudah data itu sudah lama-lama gitu, udah lawas-lawas gitulah. Kemudian
kurangnya standarisasi. Kenapa kurangnya standarisasi? Ya, karena tadi manusia itu hmm, ada pertumbuhan gitu ya. Oh, mungkin sekarang rata-ratanya masih manusia dewasa orang Indonesia 160, tapi dengan ditambah nutrisi, jadi ya ada ya program imunisasi dan lain sebagainya di proses pertumbuhannya, rata-rata jadi naik jadi 180. Itu kan jadi eh, merubah ya, jadi kurangnya standar dan usia datanya akan berubah juga. Nah, kemudian penting untuk akurasi dan reliabilitas data. Jadi akurasinya harus bagus dan reliabilitas datanya harus bagus. Hmm, next ya. Oh sih gitu. Next. Oh, oke. Nah, dasar statistik dalam human factoring and ergonomic di antropometri itu ada distribusi normal, ada rata-rata, standar deviasi, ya. Kemudian kecukupan data, keseragaman data, nilai Z, persentil yang digunakan. Nah, nah ini di keseragaman data kita akan melihat batas atas, batas bawah ya. Batas kontrol atas, batas kontrol bawah. Tapi di sini kita harus perhatikan, harus akomodasi variansinya. Nah, kita harus akomodasi. Rentannya 90% atau biasanya yang kita gunakan 90% ya, plus minus 1,6 menuju deviasi standar. Oke, X harus pindah. Oke, arah riset ke depannya. Ini. Sebagian besar gitu ya, database bersifat statis. Kayaknya ada ini nih. Nah, ya. Kemudian model digital untuk visualisasi terbatas hanya tugas dinamis. Jadi hanya dinamis saja. Kebutuhan data dunia baru, terutama negara berkembang. Nah, ini peluang kita di negara berkembang. Metode akuisisi data murah dan cepat. Nah, tangan kita murah dan cepat. Jadi yang terbaru, masalah obesitas harus dipertimbangkan dalam desain di masa yang akan datang. Oke, next. Cara pesan. Nah, jadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini ya, pertama, data antropometri penting untuk desain human factor and ergonomic, baik itu produk, tools, and uh, workstation ya. Kemudian harus digunakan bersama analisis tugas dan konteksnya. Jadi kita harus cek kerjanya ngapain, konteksnya ngapain. Kita desain kursi itu untuk gaming kah, untuk belajar, untuk kegiatan apa, untuk bersantai kah, atau seperti apa gitu ya, atau untuk konsentrasi yang tinggi. Nah, kemudian kita ya selaku perancang nantinya perlu prediksi konsekuensi atau ketidakcocokan. Apa nih konsekuensi ketidakcocokannya? Kemudian kita harus perlu uji, kita harus uji prototipenya. Nah, pakai apa? Pengguna ekstrim itu sangat diperlukan. Contohnya kita nanti ambil rata-rata persentilnya, kita sepakati persentil 95. Ya kita uji sama persentil 5. Nyaman nggak dia? Nah, kalau nyaman, aman. Tapi kalau nggak nyaman, nah berarti ada problem nih. Kita salah dalam mengambil keputusan dalam menentukan persentil. Oke, mungkin itu saja eh, terkait dengan gambaran besar antropometri. Ibn kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording. Stop.